Ada dugaan memang orang yang dikenal oleh Alvaro gitu. Ya mungkin kalau Alvaro itu kan anaknya kan susah ya. Kalau mau diajak siapapun kalau nggak kenal itu juga biasanya nggak mau. Itu biasanya. Sedangkan dikasih uang sama yang kenal aja nggak mau, nggak pernah mau. Nah, apakah ada indikasi bahwa korban ini dibawa oleh sosok yang dikenal oleh korban gitu? Jadi saat kemudian tidak ada upaya untuk melakukan pelepasan diri, tidak ada upaya untuk melarikan diri atau bahkan teriakan-teriakan dilakukan oleh anak kecil pada umumnya, itu mengindikasikan telah terjadi jika boleh dikatakan gitu transaksional gitu antara anak tersebut dengan pihak yang melakukan penculikan pertama kali. Oke Zainal, sekarang gue akan menelusuri ulang rute yang dilalui oleh korban pada saat kejadian. Ayo ikutin gue. Oke Zainal, kalau kita lihat rute yang dilewati korban cukup padat dan ramai ya sebenarnya. Oke Zanars, ini dia masjid tempat terakhir kali korban Alvaro terlihat sejak 9 bulan yang lalu. Tempat yang seharusnya aman justru menjadi lokasi hilangnya seorang anak tanpa satu jejak pun. Dan gue akan mengajak Oke Zoners untuk menelusuri kasus ini dalam 10 menit. Ada dugaan memang orang yang dikenal oleh Alvaro gitu. Ya mungkin kalau Alvaro itu kan anaknya kan susah ya. Kalau mau diajak siapapun kalau nggak kenal itu juga biasanya nggak mau. Itu biasanya. Mas, emang kemarin ada orang datang ke masjid? Iya Pak, kemarin ada orang datang, saya tanya mundar-mandir masjid, Pak nyari siapa? Dia bilang nyari anak saya, dia bilang gitu. Siapa namanya? Alvaro gitu. Nyebut nama anaknya Alvaro, nama anak saya Alvaro begitu. Oh no, di atas ada lagi mainan, dia jawab begitu. Nah, terus orangnya seperti apa Mas? Sebenarnya orangnya tinggi banget enggak, sedang lah, gemuk banget juga enggak. Terus saya ngambil foto KTP bapaknya Alvaro, saya unjukin, nih seperti ini enggak orangnya, hampir mirip. Cuman jawabnya hampir mirip gitu. Nah sudah begitu, udah dari pihak kepolisian juga akhirnya mengarahnya ke keluarga bapaknya. Gitu. Gak ada satupun titik terang gitu Pak, maksudnya ada keberadaan Alvaro terdeteksi di daerah mana dari polisi nggak ada Pak? Nggak ada, belum ada. Benar-benar nol. No. Pak, aku mau tanya soal Alvaronya Pak. Alvaro itu sejak kapan tinggal sama Bapak? Dari umur berapa, terus sehari-harinya gimana sih Pak? Alvaro itu memang dari kecil ikut saya sama istri saya 4 bulanan lah ya. Itu Alvaro ditinggal bapaknya karena itu dibawa ke Polda masuk ke Cipinang. Boleh tahu kasus apa Pak? Kasus narkoba. Dia kurir ya. Itu udah lama atau baru-baru ini Pak? Dari 2019. Waktu itu Alvaro usia? Alvaro usia sekitar 3-4 bulanan lah kalau salah. Dari umur 4 bulan berarti Alvaro sudah tidak bersama sang ayah? Enggak. Sama Pak Tugimin dan istri aja? Sama saya dan sama ibunya. Pak, pada waktu kejadian kan diduga Alvaro ini dibawa oleh seseorang yang sudah mengenal Alvaro karena menyebutkan nama Alvaro kan. Nah, ada nggak Pak yang melihat Alvaro jalan dengan sosok itu Pak?
nggak ada yang melihat sama sekali, nggak ada yang melihat sama sekali. Jadi ini ibaratnya gelap lah. Jadi nggak ada orang yang tahu Alvaro jalan siapa, diambil sama siapa, itu nggak ada yang tahu. Warga satu pun nggak ada yang tahu. Bapak mau ngomong apa? Saya menyampaikan kepada orang yang telah, seandainya orang yang telah membawa Alvaro, berilah supaya ada belas kasihan lah dengan Alvaro, karena masih anak-anak belum tahu apa-apa. Jangan dijadikanlah suatu korban, ataupun kalau memang ada hal-hal yang tidak puas atau tidak suka dengan saya ataupun keluarga, tolonglah kita bicara baik-baik. Dan saya minta supaya Alvaro segera dikembalikan ke rumah, karena kita semua mengharap Alvaro itu kembali dengan keadaan selamat dan sehat gitu. Kalau informasi dari kakek korban, Alvaro ini tidak gampang diajak oleh orang yang tidak dikenal. Nah, apakah ada indikasi bahwa korban ini dibawa oleh sosok yang dikenal oleh korban gitu? Menurut Bapak gimana? Ya, memang akhirnya yang bisa kita lihat pertama adalah tentu dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh orang dekat, potensial orang-orang yang berada pada circle terdekat dengan korban itu harus menjadi gradasi pertama. Jadi saat kemudian tidak ada upaya untuk melakukan pelepasan diri, tidak ada upaya untuk melarikan diri, atau bahkan teriakan-teriakan dilakukan oleh anak kecil pada umumnya, itu mengindikasikan telah terjadi jika boleh dikatakan gitu transaksional gitu antara anak tersebut dengan pihak yang melakukan penculikan pertama kali. Atau bisa jadi juga ada sesuatu yang terjadi karena ada engagement di sana. Jadi keterkaitan, tidak hanya kemudian upaya untuk transaksional, tapi keterkaitan yang dirasa-rasa anak tersebut dalam tanda kutip gitu mengenali siapa kemudian orang-orang atau orang tersebut memberikan satu status tertentu jika memang tidak dikenal gitu ya, bahwa dia dititipkan oleh keluarga atau memang memiliki keterkaitan dengan pihak keluarga. Yang kedua adalah pada umumnya para orang yang melakukan penculikan sudah mengetahui. Kalau kita kenal dalam konteks kriminologi, routine activity. Jadi bagaimana kemudian dia keluar di malam hari, terus kemudian titik mana yang seringkali dilalui oleh si anak. Yang ketiga adalah pengawasan-pengawasan apa yang seringkali menjadikan target ini atau korban dalam hal ini adalah anak sebagai vulnerable target. Jadi sangat rentan untuk diculik gitu dalam tanda kutip. Nah, ketiga aspek inilah yang mengindikasikan apakah memang ada unsur pidana yang memang dirancang untuk melakukan penculikan, atau di sisi lain ada satu hal yang missing di sini yang pihak keluarga pun mungkin belum mengetahui sejauh mana keterlibatan dari orang-orang yang memiliki relasi dalam konteks bisnis ataupun dalam konteks emosional terhadap korban atau kemudian terhadap keluarga yang lebih luas lagi. Nah, oke Zonas, beberapa waktu lalu gue juga sempat ngobrol bareng Wakil Ketua KPAI Bapak Jasra Putra soal lokasi-lokasi mana aja yang rentan terhadap penculikan anak, dan ini dia cuplikan wawancaranya. Iya, jadi di mana anak berada sebetulnya ini ada kerentanan ya, baik di sekolah, ruang publik, di mall, atau mungkin di desa dan seterusnya. Misalnya kasus Makassar, itu kan ruang publik, taman ya, di mana bapaknya sedang ada berolahraga, walaupun di tempatnya agak terpisah, tapi masih terlihat gitu ya. Namun ruang publik ini kan aksesnya siapapun kan bisa masuk di situ. Kita kan nggak tahu siapa saja penjahat anak, kan nggak ada tandanya di situ gitu ya. Nah, ini tentu menjadi kewaspadaan. Nah, itu dia tadi cuplikan obrolan gue sama Wakil Ketua KPAI. Sekarang gue lagi ada di taman publik. Kita akan tanya sama orang tua yang sering membawa anaknya ke tempat-tempat umum. Yuk langsung aja. Mesti boleh nanya-nanya Pak, namanya siapa Pak? Pak Mujianto. Oke, ini cucunya Pak Mujianto. Oh cucu, lagi main ya? Iya. Pak, ini kan sekarang katanya lagi ramai penculikan anak. Nah Bapak nih kalau jaga cucu tuh gimana Pak biar terhindar dari penculikan Pak? Ya kalau jaga cucu harus diawasi terus Mbak. Sampai kemana, kadang-kadang kan kita kalau ada yang ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang udah main HP nggak ngeliat kan, tahu-tahu anaknya hilang bingung, iya kan? Karena ini makanya kita kalau dititipin anak benar-benar harus benar-benar hati-hati, apalagi ada yang mencurigakan, mobil berhenti apa gitu kan, kita harus tahu itu, kita liatin. Aduh, pokoknya harus hati-hati itu. Oke Zoners,
9 bulan tanpa kepastian membuat kita sadar bahwa lingkungan sehari-hari tidak menjamin keamanan bagi anak-anak. Karena itu banyak celah yang harus kita benahi, mulai dari pengawasan dan juga kepedulian kita terhadap sekitar. Mari kita jaga anak-anak kita. Sampai jumpa.